Yang kelasnya yang B ini harusnya kan yang 2B ya ini. Ada yang mau ini presentasi mind mapnya? Gimana? Ngurut nggak sih Bu dari kelompok satu misalnya? Oh enggak, siapa aja yang mau duluan. Gimana? Kelompok 5 dulu apa gimana Bu? Boleh Bu? Iya boleh. Ayo silakan. Iya Bu, kelompok 5 Bu misalnya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai small volume parenteral. Small volume parenteral ini volume umumnya kurang dari atau sama dengan 100 mili. Diberikan dalam dosis tunggal atau ganda dan digunakan untuk dosis ganda. Contohnya ampul, vial, dan lain sebagainya. Untuk formulasi produk parenteral ada obat aktif, pembawa, dan adjuvan. Selanjutnya ada small volume parenteral. Menurut USP, adalah injeksi yang dikemas dalam wadah berlabel berisi 100 mili atau kurang. Contohnya ampul dan vial. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Siti Nurmaya. Baik, selanjutnya untuk baper. Untuk pH-nya itu 3,5 sampai 5,7. Sistem bapernya itu asam asetat, asetat. Untuk konsentrasinya yaitu 0,22. Selanjutnya untuk pH 2,5 sampai 6,
Sistem bapernya asam sitrat, konsentrasinya 0,5. Untuk pH 6 sampai 8,2, asam fosfat untuk konsentrasinya 0,8 sampai 2. Selanjutnya untuk pH 8,2 sampai 10,2, sistem bapernya asam glutamat untuk konsentrasinya yaitu 1 sampai 2. Bahan atau zat tambahan. Yang pertama, pengawet antimikroba, yang kedua baper, yang ketiga antioksidan, dan yang keempat penambah tonisitas. Selanjutnya, formulasi produk parentelar. Yang pertama, obat aktif, pembawa, dan ajupan. Untuk keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya yaitu onset cepat, pasien yang muntah dan tidak sadar dapat mengambil, tindakan jangka panjang dengan formulasi yang dimodifikasi atau depot, cairan, nutrisi atau glukosa elektrolit dapat diberikan, obat dengan absorpsi buruk atau tidak stabil pada GIT. Untuk kerugiannya, dosis yang salah atau dosis berlebih dapat berakibat fatal, nyeri di tempat, dibutuhkan orang yang terlatih, mahal, dan dibutuhkan kondisi aseptik pada pembuatan pencampuran dan pengemasan. Selanjutnya, rute parenteral. Untuk SPP-nya, subkutan untuk volume biasanya yaitu 0,5 sampai 2 mili. Untuk jarum yang biasa digunakannya 5/8 in 2,3 gauge. Untuk batasan formulasinya perlu isotonik dan jenis obat yang diberikan insulin vaksin. Untuk intramuskularnya, untuk volume biasa yaitu 0,5 sampai 2 mili. Jarum biasa yang digunakan yaitu 1,5 in 23 gauge. Untuk batasan formulasinya dapat berupa larutan, emulsi minyak, atau suspensi isotonik lebih disukai. Dan untuk jenis obat yang diberikan hampir semua kelas obat. Selanjutnya intravena. Untuk volume biasanya yaitu 1 sampai 100 mili. Untuk jarum yang digunakan yaitu pena fungsi 1,5 in 20 sampai 22 gauge, dan untuk batasan formulasinya larutan, emulsi, dan liposom. Dan jenis obat yang diberikan hampir semua kelas obat. Untuk LPP-nya volume biasanya yaitu 101 dan lebih besar atau unit infus. Untuk jarum yang biasa digunakan penoklisis 1,5 in 18 sampai 19 gauge. Untuk batasan formulasinya solusi dan beberapa emulsi, dan untuk jenis obat yang diberikan hampir semua kelas obat. Selanjutnya, uji sterilisasi. Metode pengujian sterilisasi yang metode pertama, metode filtrasi membran, dan metode yang kedua, metode inokulasi langsung. Metode filtrasi membran. Filtrasi membran sesuai untuk atau keuntungan. Yang pertama, preparat berair yang dapat disaring. Yang kedua, preparat beralkohol. Yang ketiga, preparat berminyak. Yang keempat, preparat yang dapat bercampur dengan atau larut dalam air atau berminyak, atau pelarut tanpa efek antimikroba. Selanjutnya dilanjutkan Septia Wapa. Selanjutnya, Kak.
Lalu ada finishing and packaging area. Produk parenteral diberi label dan dikemas dengan benar. Lalu kedua, pengepakan yang benar. Yang ketiga, wadah berlabel harus dikemas dalam karton atau wadah plastik. Lalu area aseptik. Preparat parenteral disaring, diisi ke dalam wadah akhir, dan disegel harus di area aseptik. Kedua, masuknya personel ke area aseptik harus dibatasi dan melalui kunci udara. Filter HEPA digunakan untuk udara. Lampu UV dipasang untuk menjaga sterilitas. Lalu ada fasilitas produksi parenteral. Area produksi tempat pembuatan sedan parenteral. Yang kedua, area pembersihan. Yang ketiga, area preparasi yang terdiri dari area aseptik, area karantina, finishing dan packaging area, dan evaluasi persiapan parenteral. Lalu ada area karantina. Setelah pengisian, penyegelan, dan sterilisasi, produk parenteral disimpan di area karantina. Sampel acak disimpan. Yang terakhir, batch atau produk yang lulus uji evaluasi dipindahkan ke area finishing atau pengemasan. Lalu ada evaluasi persiapan parenteral. Yang pertama ada uji sterilitas, uji kejernihan, uji kebocoran, uji pirogen, dan yang terakhir ada assay. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kemudian selanjutnya yaitu yang pertama metode inokulasi langsung, yaitu metode yang sesuai untuk larutan berair, cairan berminyak, salep, dan krim. Metode yang kedua yaitu metode pemantauan kontaminasi partikulat. Yang meliputi apa saja, yaitu metode secara visual, kemudian metode penghitung counter, dan metode filtrasi, dan metode penyumbatan ringan. Selanjutnya uji-uji sterilisasi apa saja, kemudian yang kedua itu uji kejernihan, prosedur uji secara mikroskopik dan pengaburan cahaya. Berikut adalah tabel hasil hitung partikel uji pengaburan cahaya. Ada injeksi volume kecil dan volume besar. Uji selanjutnya itu uji kebocoran. Uji kebocoran dilakukan dengan ampul yang diisi atau disegel, yang telah disegel, dicelupkan ke dalam larutan biru metilen 1% di bawah tekanan negatif dalam ruangan vakum. Apabila segelnya bocor, maka larutan yang berwarna tersebut akan masuk ke dalam ampul. Selanjutnya uji pirogen. Uji pirogen dilakukan dengan larutkan subs yang diperiksa atau diencerkan dengan larutan garam bebas pirogen. Kemudian dihangatkan cairan yang diperiksa hingga kira-kira suhu 38,5 derajat Celcius. Kemudian sebelum diinjeksikan. Uji selanjutnya yang terakhir yaitu uji lisat amebosit limulus atau LAL. Uji lisat amebosit limulus atau LAL adalah metode lain untuk penentuan endotoksin pirogenik. Demikian penyampaian dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, terima kasih. Ibu izin lanjut dengan kelompok 2 ya, Bu? Kelompok 2 ya. Oh, nggak apa-apa. Nanda dulu deh. Udah share screen, Bu. Ya, maaf ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pagi, ada Ananda, Sarah, Sylvie, Pulas, Florita. Di sini kita akan membahas tentang materi tentang small volume parentera. Ini sendiri mengacu pada rute pemberian injeksi. Keuntungan parentera ini adalah obat cepat bisa diberikan pada pasien yang tidak sadar atau muntah-muntah hebat. Tetapi memiliki kerugiannya itu bila dosis salah bisa berakibat fatal, mahal, dan dibutuhkan orang-orang yang terlatih. Menurut Farmakopeia Amerika juga, FVP ini adalah injeksi yang dikemas dalam wadah berlabel berisi 100 ml atau kurang. SVP ini biasanya volumenya kurang atau sama dengan 100 ml diberikan dosis tunggal atau ganda, contohnya ampul, vial, dan lain-lain. Bentuk sediaan SVP ini obat injeksi, obat
untuk injeksi, obat injeksi berupa emulsi, obat injeksi berupa suspensi, obat untuk injeksi berupa suspensi. Ya, jenis parenteral volume kecil itu ada larutan, suspensi, emulsi, dan serbuk kering. Untuk larutannya, biasanya untuk pemberian obat infus, umumnya seperti infus D5 atau dextratosa, 5%. Nah, untuk suspensi harus steril, bebas pirogen, stabil, dapat disuspensi ulang, dapat disuntikan, dapat disuntik, isotonik, dan tidak menyebabkan iritasi. Suspensi biasanya mengandung serbuk antara 0,5% dan 5,5%, harus memiliki ukuran partikel kurang dari 5 mikrometer untuk pemberian IM atau SC. Kemudian antibiotik tertentu, misalnya prokain, penisilin G dapat mengandung hingga 30% padatan. Kemudian ada proses pembuatan parenteral. Proses pembuatan parenteral itu ada 9 langkahnya. Yang pertama itu pembersihan wadah, penutupan dan peralatan. Yang kedua pengumpulan bahan. Yang ketiga persiapan produk parenteral. Kemudian ada filtrasi, lalu setelah filtrasi itu pengisian sediaan dalam wadah akhir. Setelah itu ada penyegelan wadah, kemudian setelah itu disterilisasi, lalu dievaluasi sediaan parenteralnya, baru pelabelan dan kemasan. Selanjutnya ada formulasi dalam formulasi parenteral membutuhkan zat untuk membuat sediaan menjadi stabil seperti obat aktifnya, pembawa itu bisa pembawa air dan pembawa non air. Lalu ada adjuvan. Adjuvan itu termasuk zat pelarut, stabilisator, dan antioksidan, zat penyangga, agen antibakteri, dan lain-lain. Untuk formulasi SPP itu ada dua, yaitu pembawa air dan pembawa non-air. Untuk pembawa air itu jenisnya seperti air murni, terus steril, irigasi WF steril, WFI, WFI steril, WFI bakteria statik. Untuk pembawa non-air, itu beberapa SPP dipasarkan sebagai larutan berminyak. Pembawa non air juga minyak harus minyak nabati murni seperti wijen, zaitun, atau minyak biji kapas. Produk USP-nya bisa minyak ampicillin suspensi, diethylsibretol, atau minyak nabati. Contoh pelarutnya digunakan untuk meningkatkan stabilitas obat sukar larut dalam air. Ada juga bahan atau tambahan seperti pengawet antimikroba. Pengawet antimikroba itu untuk menjaga stabilitas produk selama penyimpanan. Untuk buffer ditambahkan untuk menjaga pH, menghasilkan stabilitas obat terhadap degradasi hidrolitik. Antioksidan berfungsi sebagai istimewa dengan oksigen molekuler dan meminimalkan atau menghentikan reaksi autooksidasi radikal bebas. Yang ke-8 ada fasilitas produksi parenteral. Pertama itu area produksi tempat pembuatan sediaan parenteral dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada area pembersihan, yang kedua ada area persiapan, yang ketiga ada area aseptik, yang keempat ada area karantina, yang kelima ada area finishing dan pengemasan.
Selanjutnya, evaluasi persiapan parenteral itu yang pertama ada uji sterilisasi, di mana uji sterilisasi itu harus dibuat dalam kondisi steril untuk mencegah infeksi. Metode sterilisasi ini seperti sterilisasi panas dan atau filtrasi. Kemudian yang kedua, uji kejernihan. Tujuan utama dari uji kejernihan ini adalah untuk memastikan bahwa produk cair farmasi tidak mengandung partikel yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, uji kebocoran. Uji kebocoran bertujuan untuk memverifikasi apakah wadah atau kemasan dari sediaan parenteral dapat menjaga integritas produk atau mencegah masuknya kontaminan dari lingkungan yang eksternal. Kemudian yang keempat, uji pirogen. Uji pirogen ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau potensi zat pirogen dalam produk farmasi atau perangkat medis. Pirogen adalah zat yang dapat menyebabkan respons sistem kekebalan tubuh, termasuk demam atau inflamasi ketika disuntikan ke dalam tubuh manusia atau hewan. Uji ini penting untuk memastikan bahwa produk yang akan disuntikan ke dalam tubuh manusia tidak mengandung pirogen yang dapat menyebabkan reaksi berbahaya. Kemudian yang terakhir itu ada uji asai. Uji asai ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengukur kadar atau konsentrasi suatu zat tertentu dalam produk farmasi atau bahan kimia tertentu dalam sampel. Uji ini digunakan untuk memastikan bahwa produk mengandung bahan aktif atau komponen yang diinginkan dalam kadar yang sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau yang diharapkan dalam formulasi. Kemudian yang terakhir, pengujian ini dilakukan sesuai dengan yang ada di farmakope, yaitu seperti uji sterilisasi, uji pirogen, bahan partikulat, dan uji kontaminan lainnya. Yang dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kelompok aku izin share screen ya, Bu. Ya, Makasih, itu Bu. Ananda Maharani mau habis mau lebaran lagi. Maaf lahir batin ya. Siapa lagi nih kelompoknya? Kelompok saya, Bu. Oh iya, Ara. Silakan. Ya, ayo silakan yuk, dimulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk main map kali ini kita akan membahas small volume parenteral. Menurut USP, SVP adalah injeksi yang dikemas dalam wadah berlabel berisi 100 mili atau kurang. Bentuk sediaannya sendiri itu obat injeksi, obat untuk injeksi, obat injeksi emulsi, obat injeksi suspensi, obat untuk injeksi berupa suspensi. Kemudian jenis parenteral volume kecil sendiri itu ada larutan, suspensi, emulsi, dan serbuk kering. Untuk wadahnya sendiri itu ada wadah gelas, plastik, dan karet. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ara. Ya, makasih Fahmi. Selanjutnya ada jenis parenteral, volume kecil. Itu ada larutan, suspensi, emulsi, dan serbuk kering. Itu udah. Ya, lalu evaluasinya itu ada evaluasi uji sterilitas, uji kejernihan, uji kebocoran, uji pirogen, sama asai. Kalau kejernihan kebocoran tuh bisa kayak kalau di industri farmasi itu di IPC sih biasanya, informasi aja buat yang lainnya. Terus ada fasilitas produksi parenteral itu ada area produksi, area pembersihan, area preparasi, area aseptik, area karantina, finishing, dan packaging area. Boleh dilanjut sama Nanda. Selanjutnya itu untuk penutupan itu karakteristik karet farmasi yang baik, kualitas penuaan yang baik, kekerasan dan elastisitas yang memuaskan, ketahan terhadap kondisi sterilisasi, dan kedap terhadap kelembapan dan udara. Untuk formulasi produk parenteral itu ada obat aktif, pembawa, dan adjuvan. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Mak. Fasilitas produksi parenteral, yang pertama ada area produksi, kemudian ada area pembersihan, yang ketiga ada area preparasi, kemudian ada area aseptik, ada area karantina, finishing, dan packaging area.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, gimana teman-teman? Baru 3 kelompok nih ya? Iya, Ibu lanjut kelompok 2 ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan mind map buku ini, yaitu tentang small volume parenteral. Menurut USP, small volume parenteral itu injeksi yang dikemas dalam wadah berlabel berisi 100 mili atau kurang. Diberikan dalam dosis tunggal atau ganda, lalu digunakan untuk dosis ganda, dan contohnya seperti ampul dan vial. Untuk bentuk sediaannya ada obat injeksi, obat untuk injeksi, obat injeksi berupa emulsi, obat injeksi berupa suspensi, obat untuk injeksi berupa suspensi. Untuk jenis parenteral formu kecil ini ada 4. Di sini ada larutan, suspensi, emulsi, dan serbuk kering. Ada sistem, itu ada area persiapan, area penyimpanan, personil, kebijakan dan prosedur, serta sistem pencampuran. Selanjutnya proses pembuatan parenteral. Yang pertama, pembersihan wadah, penutup, dan peralatan. Yang kedua, pengumpulan bahan. Yang ketiga, persiapan produk parenteral. Yang keempat, filtrasi. Kelima, pengisian sediaan dalam wadah akhir. Keenam, penyegelan wadah. Ketujuh, sterilisasi. Kedelapan, evaluasi sediaan parenteral. Dan yang terakhir, pelabelan dan kemasan. Yang selanjutnya, formulasi produk parenteral. Dalam pembuatan produk parenteral, zat berikut ditambahkan untuk membuat sediaan yang stabil. Yang pertama, obat aktif. Yang kedua, pembawa berupa berair atau air untuk injeksi. Kemudian non-air, etil alkohol. Kemudian yang ketiga, adjuvan, zat pelarut, stabilisator dan antioksidan, zat penyangga, agen antibakteri, chelating agent, suspending, emulsifying, dan wetting agent, faktor tonisitas. Kemudian formulasi dari SPP, yang pertama pembawa air, kemudian pembawa non-air, kemudian pengawet antimikroba, kemudian buffer, kemudian antioksidan, penambahan tonisitas, dan bahan lain-lain. Selanjutnya, fasilitas produksi parenteral. Area produksi tempat pembuatan sediaan parenteral itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada area pembersihan, area persiapan, area aseptik, area karantina, area finishing, dan pengemasan. Berikutnya dilakukan evaluasi persiapan parenteral. Produk parenteral yang sudah jadi dikenai 5 uji untuk menjaga kendali mutunya. Salah satunya uji sterilitas, uji kejernihan, uji kebocoran, uji pirogen, dan asai. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya? Sudah selesai Iya, semua atau masih ada? Satu lagi ya? Izin saya screen yang Ya. kelompoknya yang di sini. Bagaimana dampaknya ke yang lain-lainnya? Masyarakat sebagai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Small Volume Parenteral atau SPPS. Small Volume Parenteral, volume umumnya kurang dari atau sama dengan 100 mili. Diberikan dalam dosis tunggal atau ganda. Digunakan untuk dosis ganda, contohnya ampul, pial, dan lain. Bentuk sedianya sendiri yaitu obat injeksi, obat untuk injeksi, obat injeksi berupa emulsi, obat injeksi berupa suspensi, obat untuk injeksi berupa suspensi. Formulasi produk parenteral. Dalam pembuatan produk parenteral, zat berikut ditambahkan untuk membuat sediaan yang stabil. Yang pertama, obat aktif, pembawa berair, misalnya air untuk injeksi bebas dari CO2. Pembawa non-air, misalnya etil alkohol, propilengikol, minyak almond. Yang ketiga, adjuvan, zat pelarut atau misalnya TIMS dan polisorbat. Stabilisator dan antioksidan, misalnya tiurea, asam askorbat, tokoferol. Zat penyangga atau misalnya asam sitrat, natrium sitrat. Agen antibakteri, misalnya benzyl alkohol, metacresol, phenolkeratin agens, misalnya ETA. Suspending emulsin dan wetting agent, misalnya MC, CMC, faktor tonisitas, misalnya natrium klorida, dextrosa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teguh. Fasilitas produksi parenteral. Area produksi di tempat pembuatan sediaan parenteral dapat dibagi menjadi 5, yaitu area pembersihan, area persiapan, area antiseptik, area karantina, finishing, dan pengesan. Evaluasi persiapan parenteral. Produk parenteral yang sudah dikenai uji berikut untuk menjaga kendali mutu. Sterilisasi, uji kejernihan, uji kebocoran, uji pirogen, uji asai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anita. Berikutnya metode. Metode yang pertama, metode filtrasi membran. Sesuai untuk keuntungan yang pertama, preparat berair yang dapat disaring, preparat beralkohol, preparat berminyak, preparat yang dapat bercampur dengan atau larut dalam air atau berminyak, atau pelarut tanpa efek antimikroba. Selanjutnya, metode inkubasi langsung. Cocok untuk sampel dengan volume kecil, volume produk tidak lebih dari 10% volume medium, metode yang sesuai untuk larutan berair, cairan berminyak, salep, dan krim. Inokulasi langsung media kultur jumlah sediaan yang sesuai untuk diperiksa dipindahkan langsung ke media kultur yang sesuai dengan inkubasi selama tidak kurang dari 14 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua ya? Jadi ini sebenarnya semua volume parenteral itu lumayan banyak juga ya pembahasannya ya. Jadi nanti sampai ke mulai dari pertama definisinya dulu, kemudian bentuk sediaan yang untuk small volume apa aja, kemudian cara pembuatannya, kemudian fasilitas pembuatan, fasilitas produksinya, kemudian wadah. Ya, nanti ada jurnal yang bagus, nanti kalian baca dari situ dibuat ini apa namanya? Tugas untuk mencari merangkum yang ada di situ wadah untuk sediaan injeksi apa aja. Oke ya. Ibu, maaf. Ya? Kenapa? Nggak jelas ya suaranya ya? Halo? Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu, di saya, Bu. Oh iya iya. Tadi kenapa kurang jelas? Ini saya coba diperkeras suaranya ya. Saya izin share screen ya. Lumayan ini juga ada beberapa tema nih ya, nanti makanya dikasih tugas aja untuk wadahnya apa aja. Ya. Nah,
Kalau yang kemarin large volume dengan small volume bedanya kalau large volume berapa volumenya? Di atas 100 mili, Bu. Ya, di atas 100 mili. Jadi kalau 100 ke bawah masuknya ke small ya. Jadi 100 itu udah mulai small. Kadang masih bingungnya 100 small atau large ya. Nah, ini small ya, small volume. Jadi kemasan yang kecil. Ya, 100 masih masuknya ke small, ingat ya. Jadi di sini parenteral ya. Ini seperti kemarin sih sebenarnya udah parenteral itu adalah mengacu kepada istilah dari suatu rute pemberian di luar saluran cerna ya. Kalau yang rute pemberian melalui saluran cerna bukan parenteral namanya ya. Jadi kalau parenteral adalah di luar saluran cerna, intinya itu. Kemudian nah, berapa volume yang diberikan melalui SVP ini ya? Volumenya kecil ya. Mili nih ya, dari yang 0,5 ya sampai 100. Kalau lebih dari 100 nih, 101 itu masuk ke large ya. 101 lebih dan lebih ya, itu masuk ke large. Jadi intinya kalau yang infus yang biasa kebanyakan di atas 100 ya, infus 500 lah ya. 500, 1000 ya, itu large volume. Kalau injeksi yang biasa kita sebut injeksi itu ya small volume. Nah, ini nanti tergantung dari cara pemberian ya, apa ukuran dari jarum suntik dan volume yang disuntikannya. Kemudian ini tadi ininya apa namanya rute pemberian parenteral yang small. Nah, untuk sediaan injeksi apa ada keuntungan mesti ada kelemahannya juga, ada kelebihan dan ada kekurangannya juga ya. Kita lihat tergantung nanti mana yang kita butuhkan untuk kondisi kita ya, tergantung dari kebutuhannya. Ya, kalau memang bisa diberikan secara oral ya itu nggak perlu secara parenteral ya, apabila memang kondisinya membutuhkan hal-hal di bawah ini, nah itulah maka kenapa diberikan secara parenteral ya. Yang pertama ini nanti kalau ditanya apa keuntungan dan kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kelebihannya ya. Jadi dia efeknya cepat. Karena dia tidak melalui saluran cerna. Ya, kalau saluran cerna itu banyak melalui lapisan-lapisan kalau saluran cerna kita. Mulai dari mukosa yang ada di mulut, kemudian tenggorokan, lambung, kemudian di hati akan mengalami metabolisme. Metabolisme itu pengurangan aksi daripada suatu obat. Ya, memang sudah dirancang hati kita itu fungsinya adalah mendetoks. Ya, jadi kalau ada zat asing itu pasti efeknya akan dikurangi ya. Jadi akan mengalami pengurangan tuh dari 100% akan berkurang sampai ke dalam darah. Jadi udah menurun kadarnya, kemudian juga efeknya juga lama ya. Jadi kalau butuh cepat misalnya kondisi yang seperti apa butuh cepat ya. Misalnya dia dalam kondisi pingsan, shock ya, kemudian tensinya tiba-tiba turun atau tensinya tiba-tiba naik ya, tidak sadar. Nah, itu kan butuh efek cepat ya. Kemudian pasien yang muntah tidak sadar, intinya tidak bisa diberikan melalui oral. Bisa dia muntah ya, memang dia tidak sadar gitu ya. Tindakan jangka panjang dengan formulasi yang dimodifikasi. Tindakan jangka panjang jadi diberikan dalam bentuk depot ini artinya bisa bertahan untuk beberapa waktu ya. Kemudian cairan nutrisi. Jadi orang yang memang keseimbangan elektrolitnya itu sudah terganggu. Jadi harus segera dikembalikan ke posisi timbangnya. Jadi dia dibutuhkan efek cepat diberikan secara injeksi. Kemudian obat dengan absorpsi buruk atau tidak stabil pada saluran cerna ya. Jadi obat dengan absorpsi buruk bisa karena kondisi pasiennya. Ya, kondisi karena untuk mengabsorpsi itu kan dibutuhkan ini mulai dari saluran pencernaan kan, dari ususnya baik, kemudian fungsi livernya baik, ya, lambungnya baik. Kalau misalnya ada masalah di salah satu organ saluran cerna tersebut, absorpsinya buruk, ya, itu akan mengganggu absorpsi dari obat. Atau memang sifat dari obatnya sendiri tidak stabil pada saluran cerna.
Kalau obat tidak stabil pada saluran cerna ya sebenarnya masih bisa alternatif lain ya. Bisa juga misalnya diberikan tidak yang dalam bentuk tablet ini ya, tabletnya tablet salut entrik misalnya, ya kan? Dia misalnya tidak stabil dalam lambung, diberikan yang entrik yang pecahnya di dalam usus. Kalau ini mungkin tidak stabilnya pada di saluran cerna, jadi keseluruhannya ya dari mulut sampai ke usus. Jadi nggak memungkinkan ya. Nah, tapi kerugiannya obat injeksi ya, injeksi kan memang kemarin juga sudah dijelaskan bahwa injeksi itu membutuhkan fasilitas yang memang ini ya, ruang produksinya aja khusus kan. Kalau di CPOB kan kemarin kalian sudah buat ruang produksi dari kelas apa? Fasilitas ruang bersih di sedia steril. A Mulai sampai D. dari kelas A sampai D, ya kan? Di mana masing-masing kelas tersebut ada persyaratan maksimal partikel yang diperbolehkan ada. Itu kan berarti nggak sembarangan. Berarti ruangan itu harus di treatment khusus. Ya, memang dijaga partikelnya tidak boleh lebih dari sekian. Nah, untuk itu perlu suatu pengendalian seperti itu ya. Jadi memang mahal di sini. Mahal, kemudian SDM-nya orang-orang yang memang sudah di-training. Ya, jadi ada misalnya untuk pembuatan sediaan injeksi ranitidin misalnya. Misalnya ranitidin itu kan dia tidak tahan terhadap cahaya ya, ranitidin. Sehingga memang perlu dibuat di kondisi yang terlindung dari cahaya. Terlindung dari cahaya itu mulai dari proses produksinya sampai kepada wadahnya. Kan kalian kalau bisa lihat tuh sediaan di pasaran, wadah itu kan ada yang clear ya, jernih, ada juga yang bentuknya kalau ampul ada yang selain jernih apalagi? Pernah lihat juga kan yang warna coklat atau amber? Nah, itu nggak sembarangan. Itu hubungannya dengan stabilitas dari zat. Stabilitas dari zat aktif. Nah, jadi butuh treatment khusus. Seperti itu. Belum lagi ininya ya, proses sterilisasinya. Ya, itu kan butuh biaya tambahan. Ya, jadi memang mahal. Dosis yang salah atau dosis yang berlebih akibatnya fatal. Karena dia kerjanya cepat, ya. Ini kan keuntungan, kerjanya cepat, tapi kerugiannya kalau salah juga fatal, fatal. Atau dosisnya lebih fatal. Maka pemberian obat injeksi hanya oleh tenaga kesehatan yang memang sudah terlatih, ya kan? Nggak sembarangan tenaga kesehatan bisa memberikan sediaan injeksi. Dan nyeri di tempat penyuntikan karena kan memang parenteral kan merusak jaringan, jadi nyeri. Makanya ukuran dari jarumnya itu tergantung dari rute pemberiannya. Ya, apa intravena atau melalui otot ya, itu berhubungan dengan tempat penyuntikannya. Kemudian dibutuhkan orang yang terlatih, kemudian dibutuhkan kondisi aseptis pada pembuatan ini maksudnya fasilitas produksinya memang tertentu. Ya, tidak semua ruangan bisa digunakan untuk memproduksi sediaan steril, ya kan? Jadi ini kelebihan dan kekurangannya coba kalian pahami, ya. Ini saling berhubungan, gitu. Kemudian, nah ini pembagian sediaan parenteral berdasarkan volumenya. Ini diingatnya ya, SVP dan LVP. Kemarin kita sudah mempelajari LVP. Itu udah ngerjain tugasnya belum? Yang LVP? Yang ada 4 LVP. Masih ingat ya, LVP ada 4. Ya, yang penting kalian tuh kalau misalnya membicarakan sekarang lagi SVP, tapi LVP tetap masih ingat, oh LVP tuh yang volume besar di atas 100. Terus ada 4 penggolongannya apa aja kalian tahu dan contoh-contohnya ya. Kemudian, nah ini definisi. Menurut USP, injeksi yang dikemas di dalam wadah berlebar berisi 100 mili atau kurang. Ya, jadi kalau di lambang matematik kurang dari sama dengan 100. Jadi artinya 100 masuk. Ya, seperti itu. Kemudian small volume. Small volume ini volumenya kurang dari atau sama dengan 100 ya diberikan dalam dosis tunggal atau ganda digunakan untuk
diberikannya dalam ini di apa double ya. Contohnya ampul, vial dan lain-lain. Ini untuk kemasan yang disebut dengan udah tradisional. Ada lagi kemasan yang apa advance-nya. Ya, nanti kita lihat ya. Ada sekarang kan apalagi dengan apa namanya untuk memudahkan pemakaian, ada yang bentuknya prefill, ada yang cartridge ya. Kalau yang infus itu teknologi khusus malah untuk pembuatan ininya, apanya namanya soft bag-nya itu ya. Kalau ampul dengan vial bedanya, apa beda ampul sama vial? Kalau Ampul tuh dari buat kemasannya beda. Iya, kalau bentuknya pasti beda ya, namanya beda pasti bentuknya beda. Terus penggunaannya dalam hal pemberiannya, dosis tunggal, dosis gandanya gimana? Kalau ampul satu kali pakai bisa Single dose. Kalau vial? multidose, jadi bisa Iya, berulang. bisa untuk wadah dosis ganda. Kalau vial, kalau ampul dosis tunggal sekali pakai ya. Kemudian kalau vial juga lebih tebal. Vial dibandingkan ampul. Ya, lebih apa ketahanannya lebih tinggi vial. Kemudian vial itu bisa untuk sediaan yang serbuk injeksi misalnya ya. Serbuk injeksi yang cara sterilisasi lyophilized. Itu vial. Jadi untuk hal-hal khusus ya bisa dengan vial. Jadi dia lebih banyak ininya coveran pemakaiannya. Tuh. Nah, kita lihat di sini semua produk steril yang dikemas dalam vial, ampul, cartridge, ini jenis-jenis kemasan ya. Puit, botol atau wadah lain yang ukurannya 100 ml atau kurang masuk dalam kelas SPP. Jadi pokoknya kalau SPP kita lihat volumenya aja. Volumenya walaupun bentuknya macam-macam, mau bentuknya botol kayak ampul itu enggak masalah, tetap namanya SPP sepanjang volumenya maksimal 100 ya maksimal 100 berarti 100 ke bawah. Nah, kemudian produk parenteral volume kecil dapat diformulasikan dan dikemas dalam beberapa cara dan mencakup berbagai macam produk. Nih, produk farmasi, produk biologi, ya. Jadi produk biologi memang dibedakan. Di dalam registrasinya pun produk biologi dipisahkan dengan ini yang lain, dengan produk kimia, ya. Kenapa? Karena produk biologi itu punya ini sendiri ya, punya apa namanya guideline sendiri dari WHO. Ya, jadi kita nggak bisa men-state persyaratannya harus seperti ini, nggak bisa. Karena WHO sendiri kan dinamis ininya, persyaratan-persyaratan. Sementara produk farmasi yang kimia, itu sudah ada farmakopenya. Farmakopenya udah ada. Jadi memang sudah terstandar gitu ya. Jadi di sini produk biologi itu seperti contohnya adalah vaksin, kemudian produk darah, termasuk sekarang adalah bioteknologi, apa produk hasil rekayasa genetik itu masuk ke produk biologi. Ya, itu termasuk ke dalam sediaan-sediaan steril ya. Nah, kemudian injeksi adalah sediaan yang dimaksudkan untuk pemberian parenteral dan atau untuk membentuk atau mengencerkan bahan parenteral sebelum pemberian. Jadi gini, jadi injeksi itu sediaan parenteral. Parenteral itu kan penggunaan ya, penggunaan yang di luar saluran cerna namanya parenteral. Nah, sediaan injeksi itu ada juga yang digunakan untuk membentuk atau mengencerkan bahan parenteral sebelum pemberian. Jadi untuk merekonstitusi berarti ya. Rekonstitusi. Jadi ada misalnya injeksi yang bentuknya serbuk. Ya, dalam bentuk serbuk kalau untuk diberikan berarti kan harus dicampur dulu. Nah, bahan pencampurnya itu juga termasuk ke dalam namanya adalah biasanya pelarut kayak gitu ya. Pelarut untuk injeksi. Kalau pelarut untuk injeksi bisa air, yang paling banyak air, bisa juga yang lain ya. Ada apa namanya, beberapa jenis pelarut untuk injeksi selain air. Nah, untuk sediaan injeksi yang ada di pasaran nanti kita bisa lihat di cek produk BPOM ya. Oh ya, nanti saya mau kasih tahu juga ya kalau di Track Obat itu sudah punya web sendiri. Ya nanti kalian bisa buka-buka apa aja sih yang yang sedang apa ya, perkembangan obat ya, bisa lihat nanti di webnya. Jadi ini kita kembali ke sini bentuk sediaan injeksi itu ada yang dalam bentuk pertama cairan
Ya, jadi kalau namanya di farmakope, misalnya ranitidin injeksi itu cairan. Tapi ada juga yang bentuknya serbuk, obat untuk injeksi. Kalau namanya obat untuk injeksi itu berarti dia serbuk. Contohnya cefalosporin ya, sedia-sedia cefalosporin seperti cefixim, cefadroxil, itu ditulis cefixim untuk injeksi, artinya bentuknya serbuk. Berarti dia harus dilarutkan dulu sebelum digunakan. Nah, untuk sediaan cair ya, ada selain larutan bisa berupa emulsi, suspensi ya. Emulsi dan suspensi itu sediaan cair cuma beda sifat. Kalau emulsi itu sama cair dengan cair. Kalau suspensi padat dengan cair. Ya, kalau suspensi itu bahan aktifnya yang tidak larut di dalam cairan pembawanya. Itu suspensi. Contohnya kayak obat suntik KB, ya medosip progesteron asetat. Itu suspensi injeksi. Ya, karena dia tidak larut, zat aktif yang tidak larut. Kalau emulsi ada juga emulsi kayak propofol ya, propofol injeksi itu bentuknya emulsi. Gitu. Kemudian ada lagi obat untuk injeksi. Obat untuk injeksi berupa ini sama aja sebenarnya ya. Jadi intinya bentuknya itu ada pertama bentuk cairan ya, bentuk larutan, kemudian bentuk serbuk, emulsi dan suspensi ada 4 ya. Kemudian ini sama nih, larutan, suspensi, emulsi, serbuk ya. Sebenarnya yang tadi itu sama ini ya, sama. Nah, kalau larutan, dia biasanya digunakan untuk memberikan obat infus yang dapat diatur pemberiannya. Kalau larutan itu pemberiannya secara intravena. Jadi intravena itu harus bentuk sediaannya larutan. Nih, umumnya larutan dari dextrose 5%, natrium klorida, normal salin, kemudian dextrose dengan normal salin ya. Normal salin itu NaCl. Kemudian dextrose memenuhi kebutuhan glukosanya. Glukosa untuk energi ya, jelas. Kalau yang salin atau garam untuk memenuhi kebutuhan ion natrium dan yang menjaga keseimbangan cairan. Ya, jadi kalau larutan tuh biasanya sih untuk sediaan-sediaan seperti infus ya, atau kalau sediaan injeksi yang base-nya air itu dalam bentuk pemberian intravena. Kalau suspensi ya, semuanya memang setiap injeksi persyaratan utamanya tuh harus steril, kemudian bebas partikulat ya kan, bebas pirogen, stabil, dapat disuspensi ulang. Kalau suspensi itu seperti kita bayangin sediaan oral suspensi ya, sirup misalnya kayak ibuprofen. Ya, itu kan bentuknya suspensi. Syarat dari suspensi itu dia harus mudah di apa? Kalau suspensi gimana? Mudah di pada saat pengocokan dia akan segera terdispersi homogen. Ya, jadi memang semua sediaan cair sebelum digunakan harus dikocok dulu. Ya. Jadi persyaratan suspensi ini harus dapat disuspensi ulang apabila akan digunakan. Ya, kemudian dapat disuntikan, kemudian dia harus isotonis ya dan tidak menyebabkan iritasi. Ya, tetap semua sediaan injeksi itu pasti isotonis, artinya memiliki tekanan osmosis yang sama dengan tubuh. Nah, kalau bentuk suspensi diberikannya melalui subkutan atau intramuskuler. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bentuk sediaan steril yang pemberiannya secara subkutan itu apa? Misalnya ada pilihan larutan, suspensi, emulsi, powder ya. Ini yang lebih tepatnya suspensi. Suspensi untuk rute subkutan atau intramuskuler. Suspensi biasanya mengandung serbuk antara 0,5 dan 5%. Nah, ini ada persyaratan jadinya ya. Untuk syarat ukuran partikel itu kurang dari 5 mikrometer. Jadi harus kecil. Ya, karena kalau suspensi dengan ukuran yang besar itu tidak stabil. Tidak stabil itu akibatnya bisa mengendap. Kalau mengendap susah untuk direkonstitusi. Jadi diredispersi. Jadi kalau pada saat kita mengkocok sebelum digunakan, dia susah untuk terdispersi homogen. Makanya ukurannya harus kurang dari 5, nggak boleh besar. Kemudian sedia antibiotik tertentu, misalnya prokain, penisilin, dapat mengandung hingga berapa persen nih sedia antibiotik yang diberikan secara dalam bentuk injeksi suspensi, itu kadar zat aktifnya bisa mengandung sampai 30%.
ya. Jadi suspensi ini umumnya sih kecil kecuali yang suspensi antibiotik. Ya, jadi penisilin G kan dia memang nggak larut kan di dalam air. Dia diberikannya dalam bentuk suspensi injeksi, kadarnya bisa mencapai 30%. Ya, itu dari segi bentuk sediaan. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Ini sebenarnya pengulangan aja ya. Nah, sekarang wadah. Nah, wadah, nah nanti kita akan lihat ada satu jurnal bagus, dia mereview macam-macam wadah yang digunakan untuk sediaan injeksi. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Wadah ada wadah ampul pertama. Jadi ampul itu merupakan initial container. Jadi merupakan wadah yang pertama sekali yang digunakan untuk sediaan injeksi. Jadi kalau sediaan injeksi pada saat awal pembuatan injeksi yang digunakan wadahnya adalah ampul. Ampul. Jadi nanti kalau ditanya sediaan yang pertama kali wadah pertama kali digunakan untuk sediaan injeksi adalah ampul. Bukan vial ya, vial atau vial itu perkembangan dari ya ampul, artinya dia membutuhkan dengan berkembangnya injeksi ya kan, maka dibutuhkan suatu wadah yang lebih memiliki keuntungan, maksudnya kelemahan dari ampul bisa ditutupi oleh vial ini. Kita lihat dulu ya. Jadi kalau ini single containernya adalah ampul. This container still widely used. Jadi tapi ampul ini sampai dengan sekarang masih digunakan secara luas, especially in areas such as khususnya di negara-negara benua Asia, Amerika Latin, dan Rusia. The ampule made of glass. Jadi ampul kan memang terbuat dari bahannya gelas. Presented the advantage of being easy to fill. Ya, jadi mudah diisi, mudah ditutup. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, vial. Nah, the main weakness of ampul is its susceptibility to breakage. Jadi maksudnya kelemahan dari ampul itu dia mudah patah kan. Si ampul ini kan kurang kokoh ya dibanding vial. More robust material were investigated. Jadi sehingga orang membutuhkan suatu wadah yang lebih kuat gitu ya, tidak mudah pecah. More robust material were investigated, dicari ya, leading to the development of the glass vial, hingga menghasilkan penemuan dari bentuk vial ini. Gelas juga, bahannya gelas, bentuk vial dia lebih tebal kan. This vial due to a significantly thicker wall, jadi dia dinding dari si ampul ini lebih tebal. Ya kan, kalau kalian bandingin tuh ampul sama vial, ya vial tuh lebih tebal. Kemudian juga more resistant, lebih tahan kan. But doesn't allow neither closing by flame nor opening by cut as it was for the ampul. Tapi nggak kayak ampul, maksudnya kalau ampul kan bisa langsung ditutup ya kan, di cut langsung kena panas tutup, kalau vial enggak. Nah, to address these 2 points ya, jadi untuk dalam hal ini stopper have been developed, jadi butuh penutup ya. Kalau ampul itu kan dia dipotong ya kemudian tutup gitu kan dengan panas, dengan flame. Kalau si vial enggak, tapi dia membutuhkan penutup. Dikembangkanlah stopper to close the vial and to allow needle penetration to collect the liquid. Jadi dia membutuhkan penutup ya yang dari bahan memungkinkan bisa ditembus sama jarum suntik, makanya dari karet kan. Penutup vial kan dari karet sehingga bisa disuntikin jarum suntik masuk ke situ. Gitu ya. The vial is the most frequently used container across the world and is almost the only container for lyophilized product. Nah, ini yang tadi saya bilang itu. Jadi lyophilized product itu adalah obat-obat yang digunakan sterilisasinya dengan cara beku kering. Jadi dia disterilkannya itu di suhu -0 derajat. Ya, biasanya misalnya obat-obat apa yang sifatnya tidak tahan panas. Ya, misalnya kayak vaksin. Terus ada beberapa sediaan seperti omeprazol, pantoprazol ya, yang bentuknya serbuk injeksi tapi dengan merupakan lyophilized, dia produk lyophilized. Isinya pakai vial, bukan pakai ampul. Ya, jadi kalau produk lyophilized ini adalah produk beku kering namanya. Jadi
produknya diformulasikan dalam bentuk cair, larutan. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam alat lyophilis. Ada alat lyophilis itu yang suhunya sampai di bawah 0 derajat sehingga terbentuklah dari cairan bisa jadi serbuk. Ya, sekaligus disterilisasi. Seperti itu. Untuk apa? Untuk bahan-bahan aktif yang tidak tahan panas. Tuh. Itu ampul, vial, kemudian berikutnya yang advance. Nah, dari namanya aja udah advance, berarti yang canggih ya. Recent advance in container, more recently, jadi saat ini tuh udah berkembang yang lebih advance lagi. Ada 3 jenis. Nah, nanti kalian ada tugas nih ya. Jadi yang lebih advance itu apa? Pre-fill syringe, cartridge, dan BFS. Kalau BFS itu blow flow system. Jadi infus biasanya yang BFS ini sih ya. Jadi dari biji suatu polimer kayak polietilen gitu ya. Ada alatnya, ada mesinnya. Jadi dari biji karet, pokok dari polimer-polimer gitu ya. Kemudian nanti dia bisa langsung membentuk soft bag. Biasanya untuk sediaan infus nih BFS. Nah, kalau injeksi pre-fill syringe, cartridge, nanti coba kalian cari nih definisinya, penggunaannya untuk apa aja dan contoh produknya yang ada di pasaran. Ya, kan sudah banyak ya kayak sediaan-sediaan insulin ya. Itu kan juga sudah dalam bentuk cartridge ya, kalau nggak salah cartridge bentuknya. Pokoknya salah satu dari inilah PFS cartridge ya. Cartridge kayaknya. Jadi yang untuk memudahkan kita apa namanya insulin itu kan memang penggunanya seumur hidup ya. Udah gitu kan memang setiap kali mau makan perlu dia nyuntik sendiri. Jadi memang supaya bisa digunakan secara personal, memudahkan dibentuklah ini. Bentuk sedia kontainernya cartridge ini. Nanti kalian cari nih ya definisi, kemudian penggunaannya untuk apa, dan contoh produknya. Oke ya. Nah, kita lihat di sini wadah. Nah, ini jurnal di sini nih bagus nih tentang wadah. Kita lihat nih. Ini ya, cari. Nah, ini. Jadi ini berarti kalian juga yang berikutnya adalah baca tentang review artikel. Gedein misalnya. Nih. Review artikel mengenai tren dan kemajuan terbaru. Ini yang tadi recent, yang baru-baru ini yang advance. Jadi bentuk kemasan steril yang advance. Jadi bukan ampul dan vial. Ya, nanti ini kan review artikel. Nanti kalian baca nih kelompok, kemudian dilihat di sini. Apa aja sih kemasannya? Nih, kalian baca tuh apa aja kemasan yang memang yang termasuk advance tuh apa aja di sini. Sebenarnya ada PFS tadi pre-fill syringe, kemudian ada di sini nih cartridge. Nih cartridge, kemudian built-in pen injector seperti ini nih yang B. Ini yang kemasan-kemasan advance ya. Misalnya sediaan insulin ya. Nih, seperti ini. Ini apa lagi? Nah, ini ya. Pokoknya kalian nanti lihat di sini sediaan-sediaan yang advance, artinya sediaan-sediaan terbaru. Nah, lagi. Nah, jadi wadah itu ada wadah gelas, ada beberapa ya jenis-jenis wadah, ada gelas, plastik, karet ya. Gelas ini ada gelas borosilikat, ada gelas soda, dan gelas kapur soda biasa serta kaca. Nanti di farmakope ada juga penjelasan dari gelas ya. Kita lihat di sini. Tipe D tidak digunakan untuk kemasan parenteral. Ya, selain itu baru bisa digunakan untuk kemasan parenteral. Ada beberapa apa namanya? Ini kan menunjukkan komposisi dari gelas itu. Kita lihat di sini. Nah, ini yang ada dari jurnal tadi ya. Jadi ternyata material untuk kemasan sediaan farmasi itu ada yang dari kaca, dari plastik, bahkan ada juga dari logam, dari kertas dan rubber. Kita lihat di sini, material kaca misalnya untuk ampul, vial,
botol ya. Jadi untuk sediaan sudah sirup kan botol, bisa syring, bisa cartridge, itu kaca materialnya. Kalau plastik, botol, bisa juga infus kan, itu plastik. Metal ya, itu untuk pembuatan foil. Kemudian jarum, tabung gas. Nah, ini contoh-contohnya yang ada di jurnal tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalian bisa buka Farmakope Indonesia, masuk ke lampiran 1271 FI6, itu membicarakan tentang wadah. Di sini ya, ini Ibu ambil dari situ ya. Wadah kaca untuk penggunaan farmasi, itu adalah wadah yang kontak langsung dengan sedia farmasi. Nah, ini, wadah yang kontak langsung dengan sedianya disebut wadah apa? Kemasan apa? Primer, sekunder, tersier? Primer. Primer ya. Primer itu adalah langsung. Ya, contohnya lagi kayak sirup di botol. Nah, itu kemasan primer. Ya, kalau dusnya itu kemasan sekunder. Jadi wadah ini, wadah kaca yang untuk sediaan injeksi, dia langsung digunakan untuk mengemas sediaan steril. Nah, kaca yang digunakan untuk wadah sediaan farmasi terbuat dari dua jenis. Ada kaca borosilikat atau kaca soda kapur. Nah, yang borosilikat itu netral. Nah, kaca borosilikat itu mengandung sejumlah ini, komposisinya ada oksida borat, ada aluminium oksida, alkali. Nah, jadi ada persentasenya ada nih sebetulnya ya borosilikat. Jadi mengandung boron. Ya, di sini kenapa pakai borosilikat? Karena boron itu memiliki ketahanan hidrolitik tinggi. Nah, maksudnya gimana? Jadi dia tahan terhadap kan ada interaksi nih kalau misalnya si kaca bertemu dengan bahan injeksi. Jadi bisa jadi dia bisa melepaskan komponen yang ada di dalam wadahnya itu. Karena kan wadah kaca itu sendiri terbuat dari ini kan, oksida ini, ada aluminium, ada alkali gitu ya. Cuma kalau borosilikat itu tahan. Jadi walaupun nantinya kan sedia steril kan perlu pemanasan, segala ya, sterilisasi dan macam-macam proses tadi, dia tahan tidak melepaskan zat-zat tersebut. Nah, maka di sini memiliki ketahanan hidrolitik yang tinggi maksudnya. Sehingga kaca ini dikelompokkan ke dalam kaca tipe 1. Nah, nanti kalau lihat farmakope sediaan injeksi misalnya, ranitidin injeksi, wadah, kaca tipe 1. Nah, berarti kaca borosilikat. Nah, ini kelebihannya memiliki ketahanan hidrolitik yang tinggi. Jadi bagus ya untuk digunakan sebagai kontainer, sebagai wadah untuk suatu sediaan injeksi. Ya, ini di farmakope bisa kalian lihat lagi ya lebih banyak. Kemudian kaca yang soda kapur ya, itu soda kapur berarti kaca silika yang mengandung oksida logam juga ya, karena soda itu kan golongan alkali ya, misalnya natrium ya, atau bisa juga alkali tanah seperti kalsium ya. Jadi kalau soda kapur itu terbuat dari bahan yang bersifat alkali gitu ya. Kaca soda kapur memiliki ketahanan hidrolitiknya di bawah yang tipe 1 tadi, dia menengah. Nah, karena tadi komposisinya itu dia mengandung logam-logam alkali ya, golongan 1 dan golongan 2 lah kalau dari tabel susunan berkala. Kaca ini dikelompokkan sebagai kaca tipe 3. Ya. Permukaan bagian dalam wadah kaca itu bisa dilapisi, misalnya untuk meningkatkan ketahanan hidrolitik. Pelapisan wadah yang tipe 3 itu namanya tipe 2. Jadi urutannya nomor 1. Yang pertama ada tipe 1, kemudian ke tipe 2, baru tipe 3. Jadi ketahanan terhadap hidrolitiknya itu dia lebih tinggi dari tipe 3. Ya, jadi yang paling tinggi adalah tipe 1, tipe 2, baru tipe 3. Tipe 3 paling rendah berarti. Nah, kemudian rekomendasi berikut dapat digunakan untuk sediaan farmasi apa yang bisa diwadahi oleh kaca ini ya. Yang wadah kaca tipe 1 biasanya digunakan untuk sediaan parenteral, bisa juga untuk yang non parenteral. Ya, tapi overspec juga sih kalau pakai non parenteral pakai kaca tipe 1 ya. Kemudian wadah kaca tipe 2 bisa digunakan untuk kemasan sediaan produk cair parenteral. Tapi bukan yang sifat asam dan netral ya. Karena kan tipe 2 tadi ya, kalau tipe 2 kan kalau kita lihat tadi borosilikat. Tipe 2 itu dia termasuk ke dalam wadah tipe 2 itu sebenarnya tipe 3 yang dilapisi. Ya, tipe 2. Tipe 2 ini adalah tipe 3 yang dilapisi. Sementara tipe 3 itu adalah soda.
Soda berarti nggak boleh untuk menyimpan sediaan cairan parenteral yang bersifat asam. Bukan parenteral bersifat asam dan netral. Ya, kalau tipe basa yang bersifat basa malah boleh. Karena kan kalau basa bertemu basa tidak bereaksi. Ya, tapi kalau asam ketemu basa bereaksi. Kemudian jadi terbataslah penggunaannya kalau tipe 2. Wah, begitu juga dengan tipe 3. Tipe 3 malah tidak digunakan untuk sediaan parenteral kan, karena ketahanan terhadap hidrolitiknya tuh rendah sekali. Jadi kalau dipakai untuk mewadahi sediaan injeksi dikhawatirkan itu bisa melepaskan ion-ionnya. Jadi kan dia soda kapur kan dibuat dari logam alkali atau alkali tanah kan. Nah, itu kan termasuk basa kuat. Nah, dia bisa bereaksi nanti dengan sediaan injeksinya. Nah, itu malah berbahaya kan. Malah nanti bukan manfaat yang didapatnya. Jadi nggak boleh tipe 3 ini nggak bisa. Kalau yang tipe 2 masih bisa. Tapi untuk yang bersifat alkali. Ya jelas karena tipe 2 kan juga dibikin dari soda. Tipe 2 soda, berarti kan sifatnya basa. Jadi bisa untuk sediaan yang bersifat basa juga. Kalau basa ketemu basa tidak bereaksi. Ya, jadi terbatas tipe 2 hanya untuk bersifat basa. Kalau tipe 1 itu yang lebih luas lagi karena memang dia sifatnya netral. Gitu ya. Nanti kalau ditanya tuh ada kaca tipe 1, 2, 3 mana yang paling bagus ketahanannya? Ya, tipe 1 ya. Kedua adalah setelah kaca plastik. Wadah plastik itu penggunaannya lebih terbatas karena plastik itu bisa mengalami masalah ini perembesan, penyerapan, ya pelunakan dan pencucian. Jadi plastik itu dia permeable, artinya mudah mengambil terpengaruh ya dengan kandungan air dari luar. Jadi misal menyimpan sediaan injeksi natrium klorida misalnya kadarnya 0,9 ya kan NaCl 0,9 kan yang isotonis itu kalau disimpan di dalam wadah plastik itu bisa meningkat tingkat ininya pelarutnya bisa menguap sehingga dia konsentrasinya tinggi bisa jadi lebih konsentrat karena menguap pelarutnya gitu ya makanya nanti wadah plastik yang digunakan untuk menyimpan sediaan injeksi itu suka ada persyaratan penyimpanannya kelembapannya harus rendah penyimpanannya nggak bisa kelembapan di suhu biasa di suhu ruang kelembapan di suhu ruang ini kan kelembapannya tinggi ya 75% RH-nya nah ini kalau plastik ini supaya tidak terjadi transmisi uap air ya artinya tidak berpindah itu kelembapannya khusus jadi wadah plastik lebih terbatas. Yang berikutnya karet. Nah, jadi untuk menutup botol yang untuk dosis ganda yang tadi ya vial. Vial kan pakai penutupnya adalah karet. Nah, di menutup botol dosis ganda vial maksudnya bisa juga untuk botol yang cairan IV. Sumbat untuk spuit sekali pakai. Nah, ini inilah penggunaan karet lah ya. Nah, masalahnya kalau karet ketidakcocokan, inkompatibilitas dengan sediaan kita, ketidakstabilan kimia maupun ketidakstabilan fisik. Kalau fisik itu kan kelihatan, misalnya tiba-tiba cairan kita jadi berubah warnanya dengan berjalannya waktu. Ya kalau kimia terjadi reaksi, ya itu masalah inilah kekurangannya. Ya. Nah ini untuk penutupan. Nah, kita lewat aja ini ya. Nah sekarang yang berikutnya itu tadi kita membicarakan tentang sediaan sediaan small volume itu definisinya tadi kita udah paham lah ya 100 mili ke bawah kemudian bentuk sediaannya apa kalau ditanya bentuk sediaan itu hubungannya dengan formulasi berarti apa larutan kah suspensi emulsi serbuk itu ada 4 bentuk sediaan injeksi nah sekarang bagaimana untuk produksi pembuatan maksudnya ya nah, di sini perlu adalah persiapan, kemudian komponen komposisi ya, komposisinya apa aja di dalam sediaan injeksi, kemudian sistem pencampuran, ya, kemudian prosedur pembuatan, kemudian personil dan fasilitas produksi termasuk penyimpanannya. Ini semuanya satu kesatuan yang harus disiapkan dari awal, ya. Nah, kita
kita lihat di sini, ini harus penting ya, kalian harus hafalin nih, proses pembuatan parenteral. Pertama, pembersihan wadahnya dulu ya. Jadi wadah yang mau dipakai, misalnya kita mau bikinnya pakai vial, berarti apa aja kelengkapannya? Ada vial, ada wadah penutupnya dari karet ya, kemudian peralatan lainnya. Kemudian bahan-bahannya. Bahan-bahan itu pasti zat aktif dan zat tambahannya, ya kan? Kemudian kita persiapan. Kalau persiapan tuh biasa ngapain? Kita nimbang-nimbang, ya kan? Persiapan. Jadi misalnya dari gudang sudah diorder ininya apanya kan dari batch recordnya ya, dari batch recordnya biasa udah online gitu kan. Sekarang udah apa sistemnya itu di beberapa pabrik kan pakai ini ya, pakai apa suatu apa namanya inventory ya. Jadi untuk kontrol persediaan, kontrol bahan ya, baik bahan baku maupun bahan kemas. Itu begitu sudah turun perintah produksi ya, ya jadi di bagian PPIC-nya sudah menyiapkan tuh apa aja untuk produksi, misalnya mau bikin injeksi ranitidin, ya mau bikin berapa besar batch-nya. Nanti muncul kan ada perintah produksinya, kemudian dibikinlah catatan produksi pengolahannya. Nanti di situ ada formulanya apa aja, misalnya ABCD. Kemudian untuk satu batch butuh berapa. Itu langsung link misalnya kemana? Ke gudang. Ya, persiapan. Kemudian setelah itu ada ininya ya, ada jalurnya ya kalau di pabrik itu ya. Jadi masuknya ke area-area produksi yang pasti kalau steril di area bersih. Ya, dari A sampai D. Nah, kemarin kan udah ada tuh di area persiapan di mana? Area persiapan. Kemudian berikutnya setelah itu kan proses sebenarnya di sini filtrasi ya. Jadi filtrasi itu proses untuk sebenarnya sterilisasi. Filtrasi ini sterilisasi kan salah satu teknik sterilisasi ada yang namanya filtrasi. Jadi semua bahan yang digunakan itu disterilisasi. Supaya apa? Supaya beban mikrobanya tidak terlalu besar. Jadi steril filtrasi kemudian baru sediaan tersebut misalnya bikin ranitidin injeksi, zat aktifnya ranitidin. Kemudian ada zat tambahan lain setelah masing-masing sudah filtrasi barulah bisa langkah kelima adalah pengisian ke dalam wadah akhirnya, misalnya wadah akhirnya vial tadi. Ya, tapi kalau sediaan cair biasanya bentuknya ampul. Kalau yang serbuk biasanya vial. Nah, kalau tadi ranitidin injeksi berupa cairan injeksi, misalnya masuknya ke dalam ampul misalnya. Kemudian penyegelan di sini maksudnya ditutup ya. Kalau misalnya ampul kan misalnya pakai flame gitu kan. Nah, di sini walaupun sudah ada filtrasi, ya, di sini masih melakukan sterilisasi lagi, sterilisasi akhir. Ya, sterilisasi akhir. Jadi kalau sterilisasi akhir berarti kita itu nggak perlu sampai ke ruang kelas A. Ya, kalau ruang kelas A itu ruang yang untuk aseptis. Jadi proses ngisinya itu yang langkah nomor 5, ya kalau misalnya pembuatannya secara aseptis memang di ruang kelas A. Tapi kalau ini karena ada sterilisasi akhir, maka ruang produksinya bukan di kelas A. Cukup sampai kelas B. Ya, kemudian setelah jadi itu dikemas, obat yang sudah dikemas dalam kemasan primer, ya, ini kita bisa lakukan evaluasi sediaan parenteralnya. Baru setelah memenuhi syarat, baru dikemas sekunder, ya, di label, ya dikasih etiket, kemudian dikasih kemasan sekunder, ya. Itu artinya obatnya sudah memenuhi ketentuan yang ada di monografi farmakope. Ya, jadi langkah ini semua ini adalah untuk pembuatan sediaan steril. Ya, kita lihat ya. Jadi begitu apa namanya setiap langkahnya ini betul-betul terkontrol. Ya, di batch recordnya ada di ruang kelas berapa, ya prosesnya itu nanti seperti apa. Jadi masing-masing tahapan ini ada parameter kritisnya. Ya, jadi pembersihan wadah misalnya itu ada keterangan wadahnya targetnya seperti apa. Ya, pembersihannya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana formulasi untuk sediaan parenteral? Komposisi ya, kalau bilang formulasi itu komposisinya zat aktif dan zat tambahannya. Ya, dalam pembuatan produk parenteral berikut, ya komposisinya ya zat aktif, kemudian pembawa itu ini ya pelarutnya dia.
bisa berair, misalnya air untuk injeksi, air yang bebas CO2, atau bisa juga pembawa yang non-air. Ya, non-air itu misalnya adalah etil alkohol, propilen glikol, bahkan bisa minyak ya. Jadi intinya zat aktif dan zat pembawa. Ya, kalau zat pembawa yang berair, WFI ya, water for injection, atau bis pembawa yang non air bisa etil alkohol, propilen glikol, dan minyak. Ya, biasanya minyak nabati ya kan untuk pembawa non airnya. Kemudian kita lihat lagi, selain tadi zat aktif, zat pembawa, ada yang disebut dengan adjuvan. Adjuvan itu suatu zat penunjang, gunanya untuk stabilitas dari zat aktif atau stabilitas dari sediaan kita. Ya, adjuvan namanya penunjang. Ya, itu apa aja? Bisa membantu kelarutan, misalnya twin, ya, dan polisorbat. Kemudian yang fungsinya sebagai stabilisator dan antioksidan. Ya, misalnya ada asam askorbat ya, vitamin C. Kemudian buffer ya, zat penyangga ini buffer atau dapar. Ya, dapar sitrat misalnya, isinya asam sitrat dan natrium sitrat, bisa dapar fosfat. Ya, tergantung pH-nya nanti mau pH-nya berapa. Kemudian ada antibakteri, karena misalnya ya untuk zat pembawa air itu kan risiko tumbuhnya mikroba, sehingga ada zat yang disebut dengan pengawet atau antibakteri, bisa menggunakan benzil alkohol ya sebagai pengawetnya. Kemudian ada chelating agent misalnya ETA. Kenapa pakai ETA? Karena khawatir dari mungkin dari pelarut yang digunakan atau mungkin dari bahan-bahannya ya. Jadi jangan disangka ya bahan-bahan obat baik yang zat aktif maupun zat tambahan ya itu apa namanya, memiliki kemungkinan mereka punya logam, punya kandungan logam. Ya makanya di dalam pembuatan ini sekarang ya di yang farmakope terbaru itu kita harus mendeteksi logam-logam yang ada di dalam eksipien. Ya tidak hanya zat aktif loh, zat aktif mah udah pasti ya, tapi ini eksipien juga di detek logam, kandungan logamnya. Ya jadi untuk itu sebentar ya, ini mau dicas dulu. Jadi kita perlukan chelating agent juga. Jadi kalau misalnya ada logam di dalam komponen, baik zat aktif zat tambahan, itu akan diikat oleh si ETA ini. Ya, kemudian ditambah zat penstabil kayak suspending agent, emulsifying agent, atau wetting agent. Wetting agent itu pembasah. Pembasah itu tujuannya ada juga membantu kelarutan sebenarnya. Nah, kenapa nih chat? Oh. Nah, lanjut lagi ya. Jadi kalau ditanya komposisi dari satu sediaan parenteral apa aja? Zat aktif, zat pembawa, dan adjuvan. Nah, adjuvan yang banyak nih. Ada zat pelarut, penambah kelarutan maksudnya. Kemudian untuk stabilisator, antioksidan. Kemudian dapar, antibakteri, chelating agent. Ya, suspending, emulsifying tergantung kalau bentuknya suspensi butuh. Kalau bentuknya emulsi butuhnya emulsifying. Kalau yang wetting agent ini mungkin untuk yang membantu zat yang sulit dibasahi pakai wetting agent. Ini contohnya misalnya mikrokristal MC dan CMC ya. Ini CMC kan untuk suspending agent. Kemudian di sini faktor tonisitas. Ya, jadi untuk meningkatkan membuat tekanan isotonis ya, isotonis dengan tubuh kita ditambahkan di sini NaCl atau dextrose. Ya, faktor tonisitas. Tapi biasanya kalau sediaan injeksi ya, karena kecil kan biasa injeksi kecil ya volumenya ya, misalnya cuma injeksi yang volume kecil itu tidak digunakan zat tonisitas juga tidak terlalu pengaruh ya, kecuali sediaan infus. Kalau infus kan besar ya, di atas 100 mili itu sangat signifikan. Jadi memang harus ini tonisitas itu ya. Kemudian
Nah, formulasi sebenarnya tadi sudah disebut juga sih ya. Ini ulang aja sih. Nah, kalau minyaknya minyak nabati, bisa minyak tadi, minyak almond, kemudian zaitun, wijen. Nih ya, ini contoh-contoh minyaknya. Ini sediaan yang ada di USP yang bentuknya suspensi ya minyak suspensi dalam minyak ini ampicillin ya. Ini obat hormon diethylstilbestrol, epinefrin dalam bentuk suspensi atau penisilin prokain ini dalam bentuk suspensi. Ini ada di USP atau nanti bisa lihat-lihat juga ya produk yang ada di pasaran ya. Bisa lihat-lihat. Nah, kemudian kalau koplarut itu tujuannya tadi untuk meningkatkan itu kan sama dengan apa namanya membantu ya, membantu zat utama untuk melarut. Namanya koplarut. Kosolven sebenarnya ya, digunakan untuk meningkatkan stabilitas obat yang sukar larut. Contoh kosolven itu kayak gliserin, propilen glikol ya, untuk membantu kelarutan zat utama misalnya paracetamol. Ya, itu kan di dalam air kan kelarutannya ini ya rendah. Nah, makanya ditambahlah disebut kosolven. Tuh ya, dia termasuk zat pembantu kelarutan. Kemudian pengawet. Pengawet itu kan jelas ya. Jadi untuk mencegah tumbuhnya mikroba selama masa simpan produk. Kalau dapar itu dia menyangga pH-nya. pH-nya supaya stabil segitu-gitu terus. Ya, atau memang tujuan apa si zat itu, zat aktif itu stabilnya di pH misalnya di pH asam. Ya, tapi tetap harus kita perhatikan juga asamnya itu dia tidak boleh terlalu asam ya, terus asam kuat gitu misalnya ya, enggak juga karena dia kan kemarin kita udah tahu sekitar 3 sampai maksimal itu 10 untuk di atas 10 atau di bawah 3 itu akan iritasi kita akan ini perih ya. Kalau terlalu asam perih kan disuntikan ke dalam ini kita pembuluh darah kita ya. Jadi dapar itu sih fungsinya untuk stabilitas dari obat. Tapi tidak boleh terlalu asam atau terlalu basah karena akan mempengaruhi proses penyerapannya juga ya. Jadi fungsi dapar itu penyangga ya menjaga stabilitas pH dari zat aktifnya. Kemudian nah ini macam-macam dapar nih kalian coba nanti dihafalin nih dapar. Dapar itu ada macam-macam, ada dapar sitrat, dapar fosfat. Sering digunakan adalah dapar fosfat sama dapar sitrat. Nih, kalau fosfat yang basah, sitrat yang asam. Ya, range-nya luas ini juga nih ya. 2,5 sampai 6. Ya. Kemudian lagi ya. Nah, ini antioksidan. Nih, kalau zat-zat adjuvan yang penting prinsipnya tahu apa fungsinya dan contohnya. Antioksidan fungsinya apa? Yaitu mencegah zat kita teroksidasi. Jadi kalau ada zat seperti oksigen dari luar yang bisa menembus ke wadah, dia tidak bereaksi dengan zat aktif kita, tapi bereaksinya dengan ini zat antioksidan ini. Misalnya apa? Asam askorbat ya. Di antioksidan pasti dipilih zat yang bersifat pereduksi. Kenapa? Karena dia akan mudah teroksidasi. Jadi dia senang gitu loh. Memang kecenderungan dia untuk beroksidasi. Ya, kalau dilihat dari kimia kan dia memang valensinya rendah. Dia cenderung naik ke valensi yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian ada ya ini ya, yang contoh-contohnya untuk adjuvan. Kemudian penambah tonisitas. Kalau penambah tonisitas itu tadi contohnya NaCl bisa juga glukosa. Ini ya. Di sini ada penjelasan kenapa sih harus larutan kita isotonis. Isotonis itu tekanan osmosisnya sama dengan larutan tubuh. Nah, misalnya membran sel darah merah tidak semipermeabel terhadap semua obat memungkinkan zat-zat yang masuk ke dalam sistem peredaran darah kita itu bisa nembus ya ke dalam sel-sel darah kita itu yang nanti menimbulkan kerusakan sel darah kita. Itu sih alasannya kenapa harus tonisitasnya sama dengan tonisitas tubuh kita. Ya. Kemudian bahan lain tadi udah. Nah, berikutnya ini adalah sebenarnya masih lama juga nih. Kita lihat nih area produksi gitu aja lah ya. Area itu ada 4 area sebetulnya. Ada area bersih ya. Area bersih itu ada A, B, C, D. Ya, tuh.
Nah, kalau yang aseptis itu di daerah untuk pengisiannya di daerah namanya ruang produksi A ya, area bersih yang A itu untuk filling untuk sediaan aseptis. Ternyata semua produk parenteral harus bebas dari partikel asing dan mikroorganisme. Ya udah pasti ya. Jadi syarat dari sediaan parenteral selain steril, bebas dari bahan partikel dan mikroorganisme. Jadi di sini daerah area pembersihannya harus tahan terhadap kelembapan, debu dan deterjen. Kalau debu memang sudah ada ketentuan jumlah partikel yang ada di tiap ruangan itu sudah terkontrol ya. Jadi memang harus dijaga kondisinya. Nah, kalau area preparasi itu paling maksimal dia kelas D, kelas ruang D ya. Jadi masih karena masih memerlukan proses lebih lanjut lagi kan. Jadi bisa di ruang D di sini. Kalau area aseptis di sini area preparat. Sebentar ya. Area aseptis itu preparat parenteralnya disaring ya. Jadi kan tadi untuk yang langkah-langkah pembuatan parenteral kan tadi ada yang namanya filtrasi. Jadi dia sudah disaring. Disaring itu dalam rangka sterilisasi. Nah, namun kalau yang aseptis itu butuh yang lebih tinggi ruangannya, grade-nya lebih tinggi. Kalau tadi misalnya kalau yang sterilisasi akhir, preparasi bisa di ruang D, dia lebih tinggi misalnya di ruang C. Sampai nanti dia masuknya ke ruang A untuk fillingnya di ruang A. Kan kalau yang sterilisasi akhir, fillingnya bisa di kelas B. Nah, jadi intinya si aseptis ini memang lebih membutuhkan persyaratan ruangan yang lebih tinggi. Karena aseptis ini kan sudah tidak ada lagi sterilisasi akhir. Ya, aseptis. Kalau area karantina itu daerah, maksudnya di situ tuh memang belum masih perlu pemeriksaan, namanya karantina. Ya di sini sampai nunggu rilis. Kalau misalnya sudah lulus pengujiannya, baru bisa keluar dari area labelnya diganti. Ya, misalnya sudah bisa dipakai untuk produksi. Ya area karantina. Jadi untuk sementara ya, karantina itu sementara baik bahan-bahan baku maupun bahan pekemas lagi proses pengujian dia di karantina dulu karena kita nggak tahu nih statusnya apakah rilis atau TMS. Finishing dan packaging area, produk parenteral diberi label dan dikemas dengan benar. Kalau untuk pengemasan itu pengemasan yang sekunder ya, pengemasan sekunder itu bisa di ruangan yang E ya, nggak usah sampai karena kan udah masuk ke kemasan primer, jadi sterilnya sudah terjaga kalau sediaan steril sampai kemasan primer. Kalau kemasan sekunder kan itu sama dengan sediaan yang lain, sama dengan sediaan non steril yang lain. Kalau udah kemasan sekundernya, udah masuk ke dus gitu misalnya ya, itu nggak terlalu kritikal di situ. Kemudian, nah pengujian. Sediaan parenteral itu harus diuji pertama adalah sterilitasnya. Ya, kemudian kejernihan. Jadi untuk bahan partikulat diuji kejernihan, kemudian untuk wadah uji kebocoran, kemudian ada juga uji pirogen. Kalau sekarang namanya uji endotoksin ya. Kalau uji pirogen sudah jarang karena pirogen menggunakan kelinci dan penetapan kadar. Nah, kalau sterilitas ini sesuai lampiran 71 Farmakopeia Indonesia ada 2 cara ya. Filtrasi dan inokulasi langsung, ini teknisnya aja ini. Kemudian lanjut ke partikulat. Yang kedua adalah kejernihan. Nah, di sini di Farmakope kalian bisa lihat nih lampiran 751 itu tentang bahan partikulat. Untuk metodenya ada 2. Ada uji pengaburan cahaya, yang kedua dengan uji mikroskopik. Tiap uji ini memiliki persyaratan. Ada injeksi volume kecil dan injeksi volume besar. Jadi kalau volume kecil itu lebih besar. Di sini lihat ya, ini ukuran partikel yang lebih dari 10, ini ukuran partikel yang lebih dari 25. Per wadahnya itu dibatasi. Kalau yang volume kecil itu ukuran lebih dari 10, maksimal 6.000. Tapi volume besar itu 25. Ini langsung ya diambil dari FI ya, nanti kalian bisa lihat lagi di FI. Jadi terbatas sekali kalau yang volume besar ini. Karena volume besar itu
efeknya juga besar terhadap tubuh. Kalau volume kecil kan sedikit yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi walaupun lebih banyak persyaratannya, jadi lebih longgar ya. Kalau volume kecil lebih longgar, yang lebih ketat itu yang volume besar. Karena volume besar kan bermakna, dia masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak. Sehingga harus terbatas banget ini jumlah partikelnya. Nah, kalau nggak bisa pakai metode pengaburan cahaya, pakai metode mikroskopik. Nah, ini metode mikroskopik. Jadi hitung partikelnya pakai mikroskop. Ya, kalau mikroskop lebih sedikit ya. Ini 3000, tadi kan 6000. Ya, ini tadi berapa ya? Ya, ini ada mikroskopik ya. Jadi ada dua lah ya, uji partikulat, uji penghamburan cahaya dan mikroskopik. Kemudian metode kalau untuk partikulat itu bisa, ini ada beberapa cara untuk melihat partikulat ya, visual langsung ya dengan mata langsung kan kalau di bagian apa tuh di pabrik ya untuk mengecek hasil ampulnya misalnya nih bagaimana nih partikelnya kan bisa dilihat dengan visual mata biasa ya, tapi itu pun dengan orang-orang yang sudah terlatih, ada trainingnya ya. Jadi nggak sembarangan melihat mana yang merupakan partikel, mana yang bukan tuh ada caranya. Ini ada beberapa cara dengan penghitung Coulter, ada mesin penghitungnya, dengan filtrasi ya, penyumbatan ringannya ada beberapa cara untuk menghitung partikulat. Uji kebocoran ya biasanya dimasukkan ke dalam suatu wadah yang berisi methylene blue. Jadi nanti divakum. Nah, nanti begitu divakum kelihatan kalau misalnya bocor itu masuk methylene blue-nya ke dalam wadahnya itu ya. Uji kebocoran, uji pirogen yang sekarang udah digantikan dengan endotoksin. Itu ya. LAL baru assay itu penetapan kadar zat aktif. Jadi diuji sesuai dengan monografi farmakope. Metode yang ada di dalam farmakope. Gitu. Ya, itu ya mungkin. Jadi tadi tugasnya pertama mencari yang tadi ya advance container ya. Ada 3 tadi ya, ada PFS, kemudian cartridge dan DFS. Terus satu lagi baca jurnal yang nanti saya kirim deh itunya jurnalnya gitu. Ya. Jadi kesimpulannya di dalam sediaan SPP ini kalian harus tahu dulu pertama definisi ya. Nih. Pertama definisinya apa? Nih, injeksinya dikemas dalam wadah berisi 100 ml atau kurang. Setelah tahu itu, kalian harus tahu bentuk sediaannya. Ya, ini nanti tanya ini larutan, suspensi, emulsi, serbuk kering. Berikutnya harus tahu contoh-contohnya ya yang ada di pasaran. Wadah. Ini harus baca nih wadah ampul, vial, sama wadah gelas. Wadah gelas yang ada di farmakope ini yang dibaca ini. Nih wadah. Wadah ada tipe 1, 2, 3 ya. Mana yang paling bagus untuk parenteral kan ada di sini tadi nih. Ya, tipe 1 ya, itu sediaan parenteral. Kalau 2 dan 3 tuh 3 nggak boleh. Nanti kalau ditanya itu wadah kaca yang tidak bisa digunakan untuk sediaan parenteral itu adalah yang tipe 3 ya. Mana sih tadi ya? Nih, tipe 3 tidak digunakan untuk sediaan parenteral. 3. Tipe 2 masih boleh, tapi hanya untuk cairan parenteralnya bersifat basah. Nah, itu harus tahu. Kemudian proses pembuatan, ini harus tahu apa aja, bagaimana langkah-langkahnya. Terakhir pengujian. Sorry. Komposisi. Ini proses pembuatan, kemudian komposisinya apa aja, zat aktif, zat pembawa, sama adjuvan. Sebenarnya 3, tinggal adjuvannya dibagi-bagi lagi. Kemudian terakhir nih, pagi tadi proses pembuatan udah ini evaluasi ya. Ya mungkin itu ya. Silakan kalau dia mau ditanya. Nah, untuk kelasnya Deborah berarti saya absen yang untuk pertemuan minggu ini ya Deborah ya. Atau minggu lalu nanti hari Sabtu ya, begitu ya. Iya, Bu. Saya yang kelas 2B dulu ya. 2B.
Ibu, kita PPT-nya ada perbedaan. Iya, ada memang. Ya, nanti saya kirim yang terakhir. Karena saya baca-baca ada harus ditambahkan supaya lebih paham. Yang ini yang kelas 2A nih nggak ada nih, Deborah. Belum dibuka kali ya, 2A. Apa nanti, hari Sabtu, 2 kali? Kita yang ini dulu deh. Ini dulu deh. Ya, ini 2B semua ini. Ya, saya absen ya. Dia Ayu. Hadir, Ibu. Sarah Fauzia tadi hadir. Anita. Hadir, Bu. Sylvia ada, Mala ada. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Ravelina ada. Lulu. Septi Berta. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Ayo dia. Hadir, Bu. Fahmi. Flo. Hadir, Bu. Hadir, Florita. Bu. Ya. Ananda Sela. Hadir, Bu. Putri Lestari. Hadir, Bu, Putri. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Nia Febriana. Hadir. Ara ada. Arta Junita. Hadir, Bu. Azahira. Hadir. Ya. Salsabila. Hadir. Ananda Marani ada. Mutiara Andini. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Setia Wafa. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Siti Fatima. Hadir, Bu. Teguh. Hadir, Bu. Siti Azkia. Hadir, Bu. Ilmi. Hadir, Bu. Seli ada ya. Dah. Silvi Deborah hadir, nanti. Ibu. Iya Aku memang. Silvi nggak ada ya? Ada semua. Ada semua ya. Berarti itu saya udah hadirin karena tadi saya lihat di Zoom kan ada. Kalau kelasnya Deborah berarti hari Sabtu jadi 2 gitu kali ya? Karena ini nggak dibuka ya? Hah? Info dari Bu Ani sudah dibuka sih, Bu. Udah dibuka? Bentar ya. Coba lihat. Coba ini di refresh. Anggotanya yang nggak hadir siapa? Deborah. Kita lihat coba. Udah dibuka tapi nggak ada. Biasanya Ibu harus logout dulu, Bu, baru login ulang. Oh gitu. Oke. Terima kasih ya. Oke. Bentar. Sebentar. Tapi nggak ada sih. Ini saya share ya, nggak ada nih. Tuh. Di sini saya cuma ada yang kelas 2B. Yang 2A-nya nggak ada, nggak muncul. Biasanya ada di sini kalau mau absen. Ibu, mohon maaf izin memastikan Bu yang 2B. Tadi biasanya Silvi Nuraini itu setelah Kak Seli, Bu. Iya, Ada Bu. kok Nggak Silvi. bisa. Saya Biasa absen kok kalau Silvi, saya. ada. Silvi Itu hadir kok Silvi. Itu Silvi 2A kayaknya deh, Bu. Sylvia Yuni, Bu, tadi. Masa? Coba saya lihat ya. Sebut kehadiran. Silvi Yuni. Rasanya setelah saya baru sih. Cek absen ya. Cek absennya kan tanggal. Ini bener. Cek absen. Sylvia Yuni. Iya benar Sylvia Yuni. Sylvia Nuraini mana ya? Tapi sih coba ya. Lihat dulu. Kok nggak ada ya?
Kenapa nggak ada di dalam absen ini ya? Sylvia Nuraini ya? Iya, Bu. Sama kayak matkul Ibu biofarmasi waktu Pak itu Zahra nggak ada hadir ya, Bu. juga. Ada. Ini hadir semua, tapi tadi nggak kalau Sylvie-nya bukan Sylvie Nuraini ya, Sylvia Yuni. Iya, itu Nah, dua absen. gini aja, nanti pakai absen manual itu bukti tanda tangan, ya kan? Iya, Bu. Karena Nanti nggak muncul di izin. sini. Iya, nanti Nanti izin ini chat kan di Ibu ya, Bu. screenshot aja ya, untuk buktinya kalau memang hadir. Iya, Ibu. Nanti izin chat ke Ibu ya. Iya. Makasih, Ibu. Iya, makasih. Ya gitu ya, Deborah ya. Berarti minggu depan ya. 2 ya, Deborah. Baik, Nanti Bu. bilang Berarti hari aja deh. Sabtu ya, Bu? Jadi 2 kali absen maksudnya, tapi kita belajarnya yang 1 aja, yang pelajaran LVP berarti ya. Yang large volume. Baik, Kan Bu. large volumenya belum. Oke deh, baik teman-teman semua ya. Semoga sudah bisa mengambil manfaatnya. Terus tugasnya jangan lupa ya. Kok saya nggak Septi, teman-teman udah ngerjain tugas belum sih? Udah, Bu. Udah ada di Udah. Google Drive. Oke, baik. Makasih banyak ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti saya kirim yang terbaru ya ke Septi. Siap, Bu. Makasih. Makasih. Liv. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.